Apa itu CBG? Cylinder bore gauge atau CBG merupakan alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur diameter dan juga mengetahui keausan bagian dalam dari sebuah benda kerja. Dalam dunia otomotif, CBG biasa digunakan untuk mengukur diameter dalam dari silinder mesin. Bagian-bagian pada cylinder bore gauge. CBG terdiri dari beberapa komponen yaitu dial gauge, grip atau batang CBG, replacement rod, replacement washer, dan measuring point. Di bagian atas CBG, terdapat dial gauge yang berfungsi untuk mengetahui hasil pembacaan pengukuran. Dial gauge ini terpasang pada komponen kedua yaitu grip atau batang CBG. Dial gauge dapat terpasang atau terlepas dari batang dengan mengatur kekencangan dial gauge curing position pada batang CBG. Batang CBG juga berfungsi sebagai grip atau pegangan saat melakukan pengukuran. Di sisi bawah batang CBG, terdapat measuring point atau titik pengukur yang akan bergerak apabila tertekan dan akan menggerakkan jarum pada dial sejauh 0 sampai 2 mm dari ukuran standarnya. Di balik measuring point, terdapat replacement rod dan replacement washer yang berfungsi untuk menambah panjang bidang sentuh pada silinder yang akan diukur. Replacement rod dan replacement washer memiliki panjang yang bervariasi tergantung kebutuhannya. Dalam satu set CBG, terdapat beberapa macam ukuran yang dapat kita gunakan. Kombinasi rod and washer yang sudah kita pilih akan dipasang pada batang CBG dan dikunci dengan replacement rod securing thread. Nah sahabat, dalam pembelajaran cara mengukur menggunakan CBG kali ini, kita akan coba mengukur diameter dalam dari silinder blok engine sepeda motor. Adapun alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah satu set silinder bore gauge, kemudian silinder blok sebagai objek pengukuran, kemudian micrometer beserta standnya, kemudian sebuah vernier caliper, dan sebuah tisu atau kain lap. Sebelum kita mulai pengukuran, bersihkan setiap alat yang akan digunakan terlebih dahulu ya sahabat. Setelah seluruh alat dibersihkan, persiapan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengukur objek pengukuran secara kasar terlebih dahulu. Gunakan inset jauh dari vernier caliper untuk mengukur diameter dalam silinder. Dapat kita lihat, hasil ukurnya ada pada kisaran 52 mm. Hasil pengukuran kasar inilah yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam memilih variasi panjang dari replacement rod dan replacement washer. Untuk merangkai silinder bore gauge, coba perhatikan langkah-langkah berikut ini ya sahabat. Langkah pertama yaitu memasang dial gauge pada batang CBG. Pada saat pemasangan dial gauge, posisikan jarum pendek pada angka 1 supaya kita dapat memastikan kalau dial gauge dan batang CBG telah terhubung dengan sempurna. Pastikan juga dial gauge menghadap depan ya sahabat. Selanjutnya, kita akan merangkai bagian bawah CBG. Pilih kombinasi rod dan washer yang total panjang lebih besar dan paling mendekati 52 mm. Kombinasi yang paling mendekati adalah pasangan replacement rod dengan ukuran 50 mm
dan replacement washer dengan ukuran 3 mm. Sehingga total panjangnya adalah 53 mm. Selanjutnya, coba perhatikan replacement root ini. Bisa kita lihat, root memiliki dua sisi, yaitu sisi persegi dan sisi tumpul. Coba kita rangkai root dengan washernya ya. Berikut tadi adalah contoh yang salah ya sahabat. Selalu ingat untuk memasang washer di bagian bawah atau sisi tumpul dari root. Apabila root dan washer sudah terangkai, selanjutnya buka replacement root securing thread dengan memutarnya. Dan pasangkan rangkaian tadi. Jangan lupa kunci kembali ya sahabat. Setelah CBG terangkai, langkah selanjutnya adalah melakukan setting CBG. Pertama, setting bukaan rahang mikrometer dengan jarak sesuai panjang total dari root dan washer, yaitu 53 mm. Kemudian pasang measuring point dari CBG pada mikrometer. Amati dial gauge pada CBG. Kemudian, posisikan angka 0 dial gauge pada jarum panjangnya. Maka, angka 0 inilah yang nanti menjadi acuan hasil ukur CBG sebesar 53 mm. Catat nilai acuan tersebut pada lembar yang sudah tersedia ya sahabat. Setelah CBG terangkai dan telah disetting, maka kita dapat mulai pengukuran. Untuk mengukur diameter silinder, ada 6 titik yang perlu kita ukur untuk bisa mengetahui ketirusan atau keovalan dari silinder tersebut. 6 titik tersebut terdiri dari 3 titik pada sumbu X dan 3 titik pada sumbu Y. Oke, mari kita mulai proses pengukuran. Pertama, kita akan mengukur pada titik X1. Posisikan measurement point pada sumbu X bagian atas dari silinder. Kemudian, cari simbangan terjauh pengukuran dengan cara menggerakkan CBG secara perlahan. Simbangan terjauh pada titik X1 adalah 0,58 mm. Jangan lupa dicatat ya sahabat. Selanjutnya, kita akan mengukur pada titik X2, yaitu posisi measurement point pada sumbu X dengan kedalaman pengukuran kurang lebih setengah ketinggian silinder. Simbangan terjauh pada titik X2 adalah 0,58 mm juga. Dan yang terakhir pada titik X3, di mana posisi measurement point pada sumbu X dan ada pada bagian bawah dari silinder. Dapat kita lihat simbangan terjauh pada titik X3 adalah 0,58 mm juga. Setelah kita memperoleh nilai simpangan terjauh pada sumbu X, selanjutnya kita akan mencari nilai simpangan terjauh pada sumbu Y. Lakukan hal yang sama untuk ketiga titik pada sumbu Y. Ingat, jangan lupa dicatat ya sahabat. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai diameter silinder untuk masing-masing titik. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangkan nilai acuan dengan nilai simbangan masing-masing titik.
Sebagai contoh, untuk titik X1 hasil ukurnya adalah 52,42 mm. Nah, karena seluruh titik memiliki nilai simbangan yang sama, yaitu 0,58 mm, maka hasil ukur diameter untuk semua titik adalah sama, yaitu 52,42 mm. Nah sahabat, apabila silinder memiliki nilai yang sama pada setiap titik seperti ini, itu menandakan bahwa permukaan silinder tidak memiliki keovalan ataupun ketirusan. Dan apabila nilai diameternya masih sesuai dengan standar silinder yang kita ukur, hal itu menandakan silinder belum mengalami keausan.